Sesuai dengan judul, kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu cara mengatasi komputer lemot tanpa aplikasi ya. Dan tutorial berikut ini tentunya lebih komplit dan lebih lengkap dari video tutorial saya yang sebelumnya. Bagi yang belum punya aplikasinya, nanti di akhir video saya akan bagikan. Oke, sebelum kita lanjut kepada langkah-langkah ataupun cara-cara mengatasi komputer lemot berikut, saya mau disclaimer dulu sedikit yang mungkin akan membantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan timbul di pemikiran Anda setelah menonton video ini. Yang pertama adalah, apapun yang kita rubah nanti pada langkah-langkah berikut, apapun yang kita setting dan apapun yang kita hapus, sama sekali tidak akan mengganggu file-file penting ataupun data-data penting Anda yang berada pada folder-folder yang Anda simpan, dan juga tidak akan mengganggu kinerja aplikasi-aplikasi apapun yang telah Anda install pada komputer ataupun laptop Anda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara berikut ini itu efektif digunakan pada Windows apa saja, baik itu Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10, semuanya bisa. Disclaimer yang ketiga adalah, pada langkah-langkah berikut ini setidaknya ada nanti sekitar 6 langkah. Itu tidak masalah Anda mulai dari langkah mana saja, tidak harus berurutan. Terus yang keempat adalah pastikan semua langkah-langkah ini Anda lakukan dengan benar sesuai dengan apa yang nanti saya bagikan. Terus selanjutnya jangan lupa Anda klik tombol subscribe, bagikan, dan informasikan kepada teman-teman lainnya. Oke, tanpa panjang-panjang kita akan lanjut pada langkah yang pertama. Oke, saya akan minimize dulu software perekam saya. Oh ya, saya menggunakan software perekam layar yaitu Bandicam ya. Langkah pertama kita juga bisa menggunakan keyboard ya. Pada keyboard Anda tekan tahan tombol window ya, tekan tahan tombol window, terus sambil menahan tombol window tekan tombol R, maka jendela run akan muncul. Nah, pada jendela run ini coba Anda ketik temp ya, TEMP, jadi temp ya. Nah, lalu tekan OK. Nah, maka kita akan langsung tertuju kepada folder temp yang ada pada local disk C. Nah, di folder temp ini sudah terlihat sudah banyak file-file yang menumpuk, yang mana seluruh file tersebut adalah berekstensi TMP. Jadi file-file tersebut adalah file-file yang dibuat sementara oleh sistem Windows kita. Jadi semakin banyak kita melakukan aktivitas pada komputer, maka file-file tersebut akan menumpuk terus. Dan jika kita tidak menghapus atau membersihkannya, maka akan semakin menumpuk dan tentunya akan membuat kinerja pada laptop atau komputer kita akan semakin berkurang. Nah, jadi langkah berikutnya adalah silakan kita tekan tombol pada keyboard Ctrl A untuk memblok semuanya, lalu silakan Anda delete saja. Nah, seperti itu. Jika ada peringatan seperti ini, klik continue. Kita tekan continue aja. Oke, nah, maka akan terhapus secara komplit. Nah, jadi sampah-sampah, ya bisa kita katakan sampah ya, pada folder temp sudah terhapus dengan sempurna. Oke, ini sudah kita hapus. Lalu kita kembali ke layar awal kembali. Kita close saja. Itu adalah langkah yang pertama. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Sama pada langkah yang pertama tadi, kita tahan tombol window pada keyboard, lalu sambil menahan tombol window kita tekan tombol R, maka akan muncul jendela run ya, akan muncul jendela run. Kalau Windows 8 sama Windows 7 biasanya kalau kita klik start sudah ada runnya. Jadi ini adalah shortcutnya pada keyboard agar lebih mudah ya. Kita ketik simbol persen, lalu kita
ketikkan kata tem kembali, namun sekarang kita memakai tombol persen. Jadi tulisannya adalah persen tem persen, lalu kita klik OK. Nah, kita sudah masuk kepada folder tem yang lebih dalam lagi. Ini berbeda dari folder tem yang tadi. Ini merupakan sampah-sampah dari sistem, sampah-sampah yang diciptakan oleh sistem karena dari aktivitas yang kita lakukan selama ini. Sampah-sampah ini jika kita tidak menghapusnya secara berkala akan menumpuk terus bahkan sampai bergiga-giga, dan itu tentunya akan membuat laptop atau komputer kita akan lemot ya. Oke, kita tekan keyboard Ctrl A, blok semuanya, lalu kita hapus atau delete. Nah, di sini muncul lagi peringatan karena bahwasanya tidak semuanya bisa kita hapus karena beberapa file sedang digunakan. Tidak apa-apa, centang ini do this for all current item, lalu kita skip aja. Oke, biarkan dua ini karena memang sedang digunakan oleh komputer kita, lalu kita close. Oke, lanjut kepada cara yang berikutnya. Oke, di rescale bin mungkin sudah bertambah, tapi kita biarkan saja biar di akhir nanti setelah kita selesai mengerjakan langkah-langkahnya baru nanti kita hapus semuanya. Kita lihat berapa file sampah, berapa byte file sampah yang telah menumpuk pada komputer kita. Oke, kita lanjut kepada langkah yang ketiga. Sama dengan cara yang tadi, kita munculkan jendela run, tekan tombol window pada keyboard, lalu tekan tombol R, maka muncul jendela run. Lalu kita ketikkan kata prefetch, PREVETCH, seperti itu tulisannya, prefetch ya, PREVETCH. Lalu kita tekan tombol OK. Nah, jika ada peringatan seperti ini tidak apa-apa, kita tekan aja continue. Nah, maka pada folder prefetch kita juga melihat betapa banyaknya data-data sampah yang berekstensi PF. Ini juga merupakan sampah sistem ya. Oke, tidak apa-apa, langsung saja kita blok semuanya lalu kita delete, tidak apa-apa. Oke, seperti yang sudah saya disclaimer dari awal, bahwasanya apapun yang kita hapus di langkah-langkah berikut itu tidak akan mengganggu, sama sekali tidak akan mengganggu data penting Anda, tidak akan mengganggu kinerja dari aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall pada laptop Anda. Oke, kita centang aja ini, lalu kita skip, biarkan yang satu ini. Nah, oke, sudah 3 langkah. Setidaknya pada tutorial ini kita ada 6 langkah ya. Terus yang keempat ya, kita tidak di window lagi, masuk ke folder ya, atau window explorer ataupun file explorer, tidak apa-apa. Lalu kita ambil C ya, klik C lalu pilih window. Oke, pada window kita cari folder yang namanya software distribution. Ini software distribution ya, lalu buka folder download. Nah, di sini, nah ini adalah cache ataupun ya sampah ya, cache ataupun yang kita sebut dengan cache, yang mana muncul karena aktivitas kita berinternet ya, ataupun aktivitas kita mungkin ada kita download file ya pada internet, maka file-file sampah ini muncul.
Dan jika dibiarkan sama dengan hal yang tadi, ini akan menumpuk dan tentunya akan membuat komputer kita akan menjadi lamban ya, ataupun lemot. Oke, langsung saja sama seperti yang tadi, kita blok semuanya lalu kita delete. Ya, ada peringatan. Oke, kita lanjut saja, centang dan continue. Nah, oke, oke. Sudah bersih semuanya, sudah bersih. Oke, langsung kepada langkah yang kelima. Tanpa panjang-panjang, kita langsung kepada langkah yang kelima. Kali ini kita akan melakukan disk clean up ya. Yaitu disk clean up ya, dengan artinya yaitu membersihkan disk ya, tapi pada sistem saja, pada persisi sistem saja. Jangan Anda lakukan pada D, E dan F. Kita pilih C, pilih kanan ya, kita klik kanan. Kita ambil properties. Lalu kita klik disk clean up. Oke, biarkan dulu sebentar. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu di sini kita bisa memilih kira-kira apa saja yang mau kita bersihkan. Ini sama sekali tidak akan mengganggu ya, tidak akan mengganggu file-file ataupun data-data penting Anda. Jangan cemas ya. Silakan Anda delete saja semuanya. Kalau saya sih, saya centang semuanya karena memang tidak diperlukan. Nah, seperti ini. Atau mungkin Anda ragu pada folder download ini, Anda ragu untuk menghapus, silakan hilangkan centangnya. Tapi bagi saya akan menghapus semuanya. Temporary file kita bersihkan semuanya, lalu kita tekan OK, delete file. Kita tunggu sebentar. Nah, silakan Anda centang ini, lalu kita klik continue. Nah, itulah, itu kita sudah langkah yang kelima tadi ya. Lalu kita close semuanya. Nah, sekarang tibalah saatnya pada langkah yang kelima ini kita melihat pada recycle bin. Nah, di sini kita lihat pada recycle bin semuanya sudah terhapus. Kenapa? Itu terjadi tadi karena kita sudah melakukan disk clean up, yang mana folder recycle bin ini sebenarnya berada pada partisi C, yaitu pada partisi sistem. Karena kita melakukan disk clean up tadi, maka file-file sampah yang telah kita delete tadi yang ada pada recycle bin akan ikut terbuang semuanya. Anda bisa lihat tadi ada berapa giga semuanya sampah-sampah yang sudah kita delete. Nah, ini adalah langkah yang terakhir, itu langkah ke-6. Ini merupakan langkah yang cukup penting ya. Ini langkah yang terakhir ya, langkah yang cukup penting. Itu kita munculkan jendela run lagi. Kita tekan tombol window pada keyboard lalu ditambah tombol R, maka muncul run. Lalu kita ketikkan regedit, regedit. Lalu kita tekan OK, yes. Nah, pada jendela registry editor, ambillah di sini bisa kita lihat key ada 5 folder ya, ada 5 folder. Ambil folder yang kedua, tekan tombol panahnya. Ini bukan foldernya tapi tombol panahnya agar isinya turun ke bawah. Lalu tekan pula selanjutnya tombol panah pada kontrol panel. Tombol panahnya, ingat tombol panahnya ya, bukan foldernya ini tapi tombol panahnya. Nah, maka akan turun foldernya ke bawah. Nah, lalu baru Anda klik foldernya, yaitu yang bertulisan desktop. Ambil folder yang bertulisan desktop, foldernya ya, bukan panahnya. Oke, untuk lebih jelas akan kita perbesar. Nah, pada isi folder desktop ini kita cari tulisan yang bernama menu show delay.
Nah, ini dia. Pada menu show delay ini kita lihat value datanya ada 400. Nah, value data yang 400 ini kita harus ubah menjadi 00. Nah, kita ubah menjadi 00. Caranya adalah klik 2 kali tulisan menu show delay-nya. Nah, yang 400 ini kita rubah menjadi 00. Nah, jangan tekan OK dulu, Itu setelah kita rubah 00, bukan tekan OK, tapi tekanlah tombol enter pada keyboard Anda, tapi ditahan sekitar 3 detik, sehingga menyebabkan nanti layarnya ini akan mengedip-ngedip ya. Itu gunanya adalah sambil merefresh komputer ya. Itu gunanya kita tekan tahan ya. Kita tekan tahan tombol enter 1, 2, 3. Nah, seperti itu akan mengedip-ngedip seperti itu. Kita biarkan selama 3 detik, lalu kita lepaskan. Nah, jika masih muncul, kita klik OK 1 kali lagi. Nah, lalu kita close saja. Nah, dari langkah 1 sampai langkah 6 tadi, itulah langkah semuanya yang dapat kita lakukan untuk membersihkan sampah sistem pada komputer kita atau laptop kita, sehingganya nanti akan membuat performa dari komputer kita akan menjadi lebih cepat dari sebelumnya, karena komputer kita atau laptop kita menjadi lebih lega karena file-file sampahnya sudah hilang semuanya. Silakan Anda tes untuk membuka salah satu aplikasi, maka akan terbuka dengan sangat cepat sekali. Silakan Anda buka. Oke, sekarang kita contohkan. Misalnya kita akan membuka program Google Chrome. Nah, maka akan terbuka dengan cepat sekali. Nah, seperti itu. Bisa kita lihat terjadi perubahan yang sangat signifikan dari komputer ataupun laptop saya jika dibanding sebelum saya menjalankan langkah-langkah tadi. Oke pemirsa, mungkin jika ada pertanyaan ataupun kritikan, silahkan ditulis di kolom komentar untuk tutorial ataupun langkah untuk mengatasi komputer lemot tanpa aplikasi. Mungkin sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman lainnya. Oh ya, untuk aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menghapus sampah-sampah pada komputer, yaitu yang bernama adalah CCleaner ya. CCleaner silahkan Anda cari di Google, silahkan Anda download sendiri. Namun bagi yang tidak memiliki CCleaner, nah langkah-langkah tadilah yang sangat efektif untuk membuat komputer kita menjadi lebih lancar dari sebelumnya. Oke, terima kasih.